ajaran adalah wajib jika mampu. Nah, pertanyaannya adalah definisi mampu itu apa? Ya, definisi mampu itu apa? Banyak orang di luar sana, teman-teman kita, tetangga kita berpikir kalau yang namanya mampu itu punya uang. Apa iya? Apa iya? Kita lihat. Ada nggak orang yang nggak punya uang berangkat haji? Ada nggak? Banyak. Ada nggak orang yang punya uang, kontrakannya banyak, ya, mobilnya beberapa, nggak naik haji? Ada? Ada. Nah, jadi apakah mampu itu punya uang nih? Kisah nyata ya. Ini namanya Haji Munut ya. Jadi si bapak ini ya, dia orang desa ya di daerah Jawa Tengah. Ya, saking pengen naik hajinya, dia datang ke bandara. Ini kisah nyata. Dia datang ke bandara, terus dia melompat pagar bandara. Ya, jamaah haji kan antri itu mau naik pesawat. Dia lari, ikutan antri, naik ke atas pesawat. Tahun 92 kejadiannya. Nyampe sana dia duduk di tempat duduk yang kosong. Itu tempat duduk tadinya untuk pramugari. Terus pramugari nanya, "Pak, ya Bapak duduk di mana?" "Ya saya numpang sebentar ya di sini." Kata pramugarinya mungkin, "Oh, siapa tahu sebelahnya butuh tempat yang lebih besar." Sudah di atas nih, baru ketahuan bahwa dia penumpang gelap. Heboh satu pesawat ya. Dia mau ditangkap nih. Ada bapak-bapak bilang, "Oh, saya kenal sama bapak ini. Bapak ini bukan orang gila." Dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya menyebar di pesawat itu. Akhirnya ada yang punya ide ngumpulin duit. Dikumpulinlah duitnya, dikasih ke dia, cukup untuk dia naik haji. Tapi masalahnya nggak bisa semudah itu, karena kan harus ada surat menyuratnya. Kalau dia ketahuan sama polisi Arab, dia dipenjara. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, itu pilot pramugarinya itu sembunyi dia di toilet. Toiletnya dikasih tulisan rusak. Kan diperiksa tuh sama petugas kan. Nah, disembunyi dan akhirnya dia balik lagi. Pas balik kan hajian kosong ya. Jadi dia sendirian. Tahun depannya baru dia naik haji beneran. Ya, kebayang maksudnya? Nah, kalau niat ada jalan. Nah, ini yang paling dahsyat nih. Ini ibu-ibu di Tambalang, ya. Dia ini kan bisa ya satu SD ini nabung umroh bisa. Nah, ini satu desa nabung umroh. Tahun 2023 yang berangkat 50 sekian lah. Saya 54 kalau nggak salah. Tahun 2024 97. Tahun 2025 ini lebih banyak lagi katanya. Ya, jadi mereka nabung. Ya, kalau sekarang setiap Jumat ada pasar Jumat ya, market day. Nah, ini pokoknya setiap Jumat ya sisi-sisihan ya masukin tabungan. Ya, kenapa nabung? Biar Allah tuh melihat kita itu lihat. Anak saya bilang, papi, ya abang mau PS. Harga PS berapa nak? 6 juta. 6 juta. Ya kalau memang mau nabung. Dia dikasih kakeknya duit 200.000. Papi tabung ya, ditulis 200.000. Duit jajan ditabung. Teman-temannya jajan, dia nggak jajan. Dia nabung ya setahun. Ya tabungannya berapa? Kita lihat itu tabungannya 2 juta. Harga PS-nya berapa? 6 juta ya. Karena kita melihat kesungguhan dia, akhirnya dicukupkan nggak? Ya udah pas dia ulang tahun ada PS. Emang duit tabungan abang udah cukup? Ya belum cukup sih, tapi papi mami cukupkan. Itu kita manusia, apalagi Allah, benar nggak? Nah, pengen banget beli seblak. Bismillah, ya seblak buat sendiri aja, biar lebih murah gitu kan. Nah, sisanya tabung, ya kan. Pengen beli bakso, ya kan. 3, 1 aja, nanti bagi-bagi, ya kan. Ini untuk umroh, untuk haji. Kayak gitu terus. Allah ngeliat nggak? Allah ngeliat, dicukupkan nggak sama Allah? Dicukupkan. Ini buktinya, ya. Dan bareng-bareng, ya. Next. Nih, oh punya duit, masih muda, ya. Nih, punya duit, punya mau, ya kan. Tapi kalau orang nggak bilang nggak, ya tetap nggak nih.
Siren Sungkar, siapa yang nggak kenal dia? Ya kan? Orang Indonesia siapa yang nggak kenal dia? Nah, dia pernah mau naik haji 3 kali gagal. Next, nih, tahu Mbak Eko? Tahun lalu Mbak Eko mau haji, sudah mau naik pesawat, sudah boarding, ya, sudah imigrasi, gagal. Kenapa? Ya, istrinya waktu itu kalau dapat keguguran. Kebayang maksudnya? Nah, artinya apa? Next, satu lagi nih, ya. Jamaah haji kita tahun lalu itu di hotel ada orang yang satu hotel. Jadi bukan jamaah haji kita ya, tapi orang yang satu hotel dengan jamaah haji kita. Itu dia 3 hari sebelum Arafah, ya, itu dia balik ke Indonesia. Nggak tahu ada masalah bisnis atau keluarga, yang jelas dia balik ke Indonesia 3 hari sebelum wukuf. Nah, pertanyaannya, dia balik itu gara-gara apa? Ya nggak tahu alasannya, tapi yang pasti gara-gara dia punya uang, bener ya? Coba kalau dia nggak punya uang, ya orang sudah nabung, ya kan, duitnya ya segitu-segitu aja, ya, terus dia nggak ada pilihan kan? Ya udah deh, nanti pulangnya ikut jadwal aja. Kebayang maksudnya? Nah, dia bisa pulang gara-gara apa? Punya uang. Nah, jadi umroh haji, ya mampunya apakah karena punya uang? Enggak. Definisi mampu di sini bukan karena punya uang. Sama kan kayak gini ya, takutlah kepada Allah. Beda definisi takut sama Allah sama takut sama manusia. Kalau kita takut sama manusia, kita menjauh, ya. Tapi definisi takut sama Allah itu kita harus mendekat. Ya, bukti bahwa kita takut sama Allah adalah kita dekat sama Allah. Setuju? Nah, next. Nah, pertanyaannya, jika haji dan umroh itu penting, beli rumah dulu atau haji umroh dulu? Harusnya. Beli rumah dulu atau haji umrah dulu harusnya? Beli rumah dulu atau haji umrah dulu harusnya? Haji umrah dulu. Kebayang? Kata guru saya, kalau kita meninggal, ya kita nggak punya kita nggak punya rumah, Allah nggak marah. Kita nggak punya mobil, Allah nggak marah. Tapi kalau Islam kita belum sempurna, Allah marah. Ya. Haji itu masuknya rukun apa? Rukun Islam. Definisi rukun itu apa sih? Definisi rukun itu urutan yang harus dilakukan. Kebayang maksudnya? Kita sholat, ya. Terus kita lupa ruku, zakat. Kita meninggal, kita belum haji, belum melaksanakan rukun haji, sah nggak Islam kita? Nah, sekarang saya tanya. Kita belajar ngajarin anak kita baca Quran, ya. Pertanyaan saya, bagus nggak? Bagus. Baca Quran masuk rukun Islam nggak? Enggak. Baca Quran nggak masuk rukun Islam. Ngapal Quran, tahfiz masuk rukun Islam nggak? Enggak. Kita nanti sekolahin anak kita. Ya, sekarang ini kan lagi banyak orang daftar ya, SD, SMP, TK bahkan ya. Itu kalau yang lumayan tuh TK kayak Al-Azhar, Al-Irsyad, masuknya berapa? 30 juta gitu kan, bulanannya 2,5 juta. Ya, anak kita sekolahin, ya kan? Pasti berhasil nggak? Ada nggak di rukun Islam sekolahin anak di sekolah terbaik? Ada nggak? Di sekolah mahal, ada nggak? Enggak. Tapi kita rela nabung untuk itu, ya kan? Nah, jadi yang perlu kita pikir lagi. Jika haji umroh itu penting, beli mobil dulu atau haji umroh dulu? Nah, next. Ini udah mulai benar nih. Ya. Jika umroh itu penting, nambah aset, beli emas atau haji umroh dulu? Next. Jika haji umroh penting, punya iPhone dulu atau haji umroh dulu? Haji umroh dulu. Nah, pertanyaannya, siapa yang sudah berangkat haji? Siapa yang sudah daftar haji? Alhamdulillah, sudah ada sekitar 10%. Ya. Nah, pertanyaannya, yang belum daftar haji, sudah punya tabungan haji belum? Nah, baru satu Bapak Ibu, buat tabungan haji. Yang jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena ya sekarang ketika kita berkumpul, setan itu nggak bisa masuk. Begitu kita keluar, selesai nih, setan langsung masuk.
ya kita itu digoda setan oleh apa? Bisikan. Ibu-ibu kalau belanja ke pasar beli kecap 1 botol, botolnya yang kaca itu, bisa nggak pakai kresek kresek putih yang tipis itu, bisa nggak? Bisa kalau 1. Kalau 5 nggak bisa. Akhirnya gimana? Kreseknya di double atau bila perlu di triple, 3 kan? Nah, Bapak Ibu, orang tuh banyak takut diguna-gunain, disihir gitu kan. Nah, tapi ya untuk menangkal sihir kita tuh cuma minta perlindungannya sekali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, cuma sekali. Tapi kalau kita minta perlindungan dari godaan setan, bisikan setan, itu perlindungannya kita minta 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, baru min syarri waswasil khannas. Kebayang nggak? Jadi ya kan kalau sekarang mikir ya nyesel tobat ya udah di sini buka tabungan haji ya langsung buka ya tabungan haji itu murah kok 100.000. Jadi namanya tabungan itu kan duitnya Bapak Ibu, benar nggak? Buat tabungan aja malas, buat tabungan aja nggak mau, ya gimana caranya? Ya buat dulu tabungan haji dan umroh, setuju ya? Nah ini pertanyaan berikutnya, haji dulu atau umroh dulu? Haji dulu atau umroh dulu? Wah, ini pertentangan yang gak habis-habis ya. Jawabannya simpel, tergantung yang mana yang Allah mudahkan. Dalilnya mana? Pertama, dalilnya adalah kalau kita pakai logika, haji itu rukun Islam ya. Jadi haji dulu yang prioritas. Tapi kalau kita pakai kita mau ngikutin sunnah Rasul itu 3 kali umroh dulu baru haji. Ya di Islam ya yang pakai syarat Islam, haji yang pertama kali itu bukan rombongan Rasul. Ya haji pertama kali dipimpin oleh Abu Bakar. Kebayang maksudnya? Nah jadi boleh nggak haji dulu? Boleh. Kenapa? Ya karena sunnah Rasulnya kayak gitu. Rasul itu 3 kali. Siapa yang sudah umroh? Nah, sudah haji belum? Baru dapat. Nah, mungkin disuruh Allah ngikutin sunnah Rasul teh. Ya 3 kali dulu umrohnya, baru nanti hajinya. Ya itu kan, sama ini kan tunggu kan. Sudah daftar kan ada waktu tunggu kan. Nah, mungkin Allah pengen teteh ngikutin sunnah Rasul. Umroh lagi, baru haji. Ya kan? Sama pertanyaannya kayak gini, Pak, kenapa sih kalau umroh itu ada ke Madinahnya, kenapa nggak di Mekah saja? Karena pas sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali pahalanya. Sedangkan sholat di Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi 1.000. Kenapa nggak di Mekah aja? Nah pertanyaannya, jawabannya karena kita ngikutin sunnah Rasul. Rasul itu ya tinggalnya di mana? Madinah. Wafatnya di mana? Madinah. Lah, kenapa nggak Rasul di Mekah saja? Oh, Rasul kan diusir. Yaitu sebelum Futuh Mekah. Setelah Futuh Mekah, Rasul sudah masih Mekah, boleh nggak Rasul tinggal di Mekah? Boleh, tapi yang terjadi Rasul tetap tinggal di Madinah. Ada keberkahan lain dari kota Madinah. Jadi nggak perlu dipertentangkan. Ngerti ya maksudnya? Sama kayak bapak ibu, ibu-ibu masak sop ayam atau sop daging. Ya, kalau isinya daging semua nggak pakai wortel kan nggak seru juga. Kalau nggak ada sambalnya nggak seru juga. Memang benar ya namanya sop daging. Tapi kalau nggak ada yang lain nggak sempurna. Nah sama kayak gitu. Ngerti ya? Udah kebayang ya sekarang? Nah, next. Kenapa banyak yang belum berangkat haji? Ya, next. Nih, karena antrinya lama. Terus belum punya uang apa belum serius. Nah ini ya kadang ya ini real saya bilang ya. Suatu ketika saya pernah kepepet ya, ada yang harus dibayar. Jadi saya bilang sama istri saya, pinjam dong duit sama mamamu ya kan, sama mertua. Terus mertua saya keluarin emas ya 100 gram. Ya, mama mertua saya PNS biasa, bukan kepala dinas apa, PNS biasa lah, tamatnya juga, tamatnya, pensiunnya juga berapa, pangkatnya nggak terlalu tinggi lah.
Tapi dia punya tabungan itu karena memang udah biasa nabung. Pertanyaannya, ya, kalau misalnya meninggal, emas kita itu jadi apa? Jadi warisan, ya. Alhamdulillah kalau nggak jadi rebutan. Nah ini jadi masalah, ya kan? Nah kenapa enggak duitnya itu kita pakai untuk, oh tapi ini Pak, ya ini tabungan untuk anak saya kuliah. Itu sama saja nggak percaya sama Allah. Sekarang ini kita nabung buat anak kita kuliah. Alhamdulillah anak kita keterima di Unjani, anak kita keterima di Unisba. Ya biaya masuknya 30 juta, 40 juta. Sesungguhnya kalau kita umroh, itu anak kita keterimanya di Unpad, keterimanya di UPI, yang bayar masuknya cuma 1 juta. Ngerti nggak maksudnya? Nah karena kita tuh ngerasa, ya kita nggak percaya sama Allah. Allah bisa mudahkan itu semua, benar nggak? Tiba-tiba suami kita dapat pekerjaan bisnis yang lebih baik, bisa nggak? Bisa, ya banyak banget ya kemungkinannya. Nah ini yang paling banyak juga belum merasa pantas, ya kan? Undangan tuh nggak penting pantas nggak pantas. Kalau Allah undang berarti kita sudah pantas, ya. Next, belum punya niat, makanya mulai sekarang niat, ya. Nawaitu haji, ya saya niat untuk berangkat haji. Nawaitu umroh, ya saya niat untuk umroh. Next, belum serius minta sama Allah. Nah dulu saya bilang orang yang serius dengan impiannya adalah orang yang membawa impiannya dalam setiap doa dan tahajudnya. Nah tadi malam pertanyaan pertama, tahajud nggak? Pertanyaan kedua, doa nggak di tahajud itu biar bisa umroh bareng keluarga. Oke, next. Nih ya, ini ada video kalau kita benar-benar pengen ya, itu Allah mudahin.